Tuhan, yang di gereja, yang di rumah, saudara di mana berada, mari kita bangkit berdiri semua. Kita mulaikan ibadah minggu yang pertama di bulan Desember. Puji Tuhan, mari kita tertuju hanya kepada Yesus sesuai dengan tema GPD Poris Indah dalam Natal, akhir tahun dan tahun baru ini. Focus to Jesus. Kalau hidup ini terarah hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan saya bisa tambahkan, focus to Jesus Lord. Yesus adalah Tuhan. Mari nyanyikan, bagi Dia segala pujian. Kita tujukan hanya kepada Dia. Dia Tuhan Allah Juru Selamat kita. Hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal bagi Dia segala pujian, hormat serta puji Dia, sembah Dia, hormati Dia, mengagungkan Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Suara bulan Desember banyak yang memperingati Natal. Natal pertama waktu Yesus lahir, semua mereka mencari tertuju kepada Yesus. Nanti akhir zaman juga suara, semua mata akan melihat Yesus Juru Selamat. Mari suara, biarlah yang sudah di dalam Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Yang belum di dalam Yesus, terima Yesus sebagai Juru Selamat. Jalan keselamatan buat manusia yang berdosa. Saya selalu katakan, Allah Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, Elohim, dengan kemuliaannya, kekudusannya suara, Dia tidak dapat mengampiri dosa. Sehingga waktu Yesus ada di atas Kalvari, Bukit Golgota, di atas kayu salib, waktu itu Dia menanggung dosa kita. Sehingga Dia katakan, Eli, Eli, lama labaksan. Suara, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab Allah tidak bisa melihat dosa. Tetapi kita bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan. Sebab itu suara bicara Allah Tritunggal. Kalau kita mengerti firman Tuhan, justru kita bangga punya Yesus. Kita bersyukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala persiapan yang sudah dilakukan dan akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Bahkan kesiapan kami, baik pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kami berbakti. Bahkan menanti-nanti saat dimana kami ada dalam rumah Tuhan. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan dalam hidup ini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari dalam pelataran bait Allah daripada 1000 hari di luar pelataran bait Allah. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hentar umat-Mu yang masih di rumah di perjalanan tibakan dengan selamat. Segala gangguan Tuhan mau singkirkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan Roh Kudus, Engkau Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu lawatan kuasa-Mu Tuhan. Apatahlah ibadah tanpa kuasa Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu, kuasa-Mu.
mengurapi semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Segala gangguan Tuhan mau singkirkan. Semua diberikan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih, kami siap pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan untuk melayani bahkan berbakti kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Selamat datang untuk memuji Tuhan. Seperti kata Bapak Gembala, kita berada di bulan terakhir di tahun 2021. Banyak kenangan, banyak kejadian, banyak persoalan masalah sudah terjadi dan kita sudah lewati. Tetapi satu perkara yang kita selalu ingat, bahwa Tuhan Yesus baik. Amin saudara-saudara. Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan dari semula Tuhan telah tetapkan kita untuk berada di dalam tangan Tuhan. Dari semula Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita, sehingga kita ada sampai pada pagi hari ini. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh dari semula. Amin. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Amin. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita boleh alami kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,
silakan duduk. Tuhan baik, Dia sangat baik. Amin, saudara-saudara. Apa kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami sepanjang tahun 2021 ini? Tentu kita tidak dapat katakan dengan kata-kata. Karena begitu besar perbuatan Tuhan. Begitu besar kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Puji Tuhan, kita akan mengingat betapa kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah mengingat lagi kesalahan kita. Ada lagu yang katakan sejauh timur dari barat. Tuhan tidak mengingat pelanggaran kita. Mari kita ada di dalam penyembahan. Kita akan mengingat segala kebaikan Tuhan. Betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Puji Tuhan, terima kasih. Kita berada di hadirat Tuhan. Kita sudah merasakan betapa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita siap untuk katakan Tuhan baik di dalam hidup kita. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi
sangat baik. Mungkin manusia bisa berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara-saudara. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau mendengar suaranya Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan bukti kasih-Mu buat kami. Terlalu besar perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita mengingat perbuatan Tuhan yang luar biasa, lagu ini boleh mengingatkan kita betapa besar karya Tuhan di atas kayu salib. Dia sudah memberikan darah-Nya buat kita. Dia sudah menebus kita dari jurang kebinasaan, sehingga kita dan saya dan saudara ada pada pagi hari ini. Mari benar-benar kita mau memberikan waktu kita, hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkan Tuhan boleh berbicara lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Telah kulihat, oh haleluya, bukti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi telah kulihat. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
buat kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar. Sangat besar Tuhan karena-Mu. Sangat besar kasih-Mu. Pengorbanan-Mu begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat berarti di dalam hidup kami. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Masih, ya Masih, ya Masih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau sangat berarti buat kami Bapa. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ya Masih, ya Masih, ya Masih, ya Masih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Kau sangat berarti bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 terlalu besar. Amin, haleluya. Yesus, haleluya. Terlalu besar. Ya Masih, ya Masih, ya Masih. Ya Masih, ya Masih. Ya la masak, ya la masak, ya la masak. Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan karena lawatan kuasa-Mu, lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau tolong kami. Biarlah Engkau buka hati kami, telinga kami Tuhan, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya biarlah urapan Allah Tuhan boleh hadir dalam hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, supaya kami Tuhan boleh dipuaskan lewat firman-Mu. Engkau berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, sebelum ibadah tadi internet gangguan gak ada. Entah sekarang internetnya gimana. Tapi kayaknya tanggung-tanggung direkam dulu, nanti akan disiarkan. Puji Tuhan, suara kita memasuki minggu pertama di bulan Desember. Kalau enggak muat, saya sudah siapkan kursi di kiri kanan. Wanita bisa berhadapan begini, pria bisa ke sana enggak apa-apa. Puji Tuhan, kalau masih muat enggak apa-apa. Sebelum pengumuman, saya menghimbau benar-benar kepada jemaat, betul-betul saudara dapat mengisi daftar hadir di ibadah tanggal 19, ya, sebab kita buat 3 kali ibadah untuk protokol kesehatan. Puji syukur saudara, kita masih diizinkan pemerintah daerah, bahkan baik pusat daerah, untuk mengadakan ibadah Natal. Sebab itu jemaat ikuti betul-betul pendaftaran
Jangan dipersalahkan sampai datang tanpa mendaftar, tahu-tahu penuh. Jangan kecewa, jangan hal-hal yang tidak baik lah. Ya, dikasih kesempatan. Puji Tuhan. Kalau jam 7 penuh, naik ke jam 10. Jam 10 penuh, mau tidak mau jam 4 sore. 3 kali ibadah. Jam 5, maaf. Mari kita mau lihat firman Allah. Fokus to Jesus. Jesus Lord. Yesus Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau lihat firman Allah bicara anak tunggal Bapa Yesus. Mungkin ada yang berkata berarti tidak menyembah Allah pencipta, Allah Bapa, menyembah Yesus, memuji Yesus. Allah Tritunggal itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu di dalam tiga yang tidak dapat dipisahkan, tiga menyatu di dalam kesatuan. Terlalu panjang kalau saya mau kupas mengenai Allah Tritunggal. Tetapi mari Ibrani pasal 12. Setelah pasal 11 mengenai tokoh-tokoh iman, datang kepada pasal 12. Ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Setelah ayat 1 dikatakan, marilah kita melakukannya. Dengan mata tertuju kepada Yesus. Melakukan apa? Tadi mengenai perlombaan. Lalu bagian A bicara kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan. Ayat 1 tadi. Ayat 1. Ya. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tadi saya dahulukan sebelum pasal 12 ada pasal 11 mengenai tokoh-tokoh iman. Cukup banyak tokoh-tokoh iman dalam Ibrani 11. Tetapi setelah masuk pasal 12 karena kita mempunyai banyak saksi. Kalau yang tertulis dalam Alkitab Ibrani 11. Yang tidak ditulis. Banyak lagi tokoh-tokoh iman yang sudah mendahului kita. Suara mari Tuhan tolong kita. Kita bagaikan perlombaan yang sedang kita lakukan. Orang gak mungkin lah suara dalam berlomba. Aduh saya mau berlomba asal-asalan biar saya kalah. Jarang. Kecuali orang yang gak normal kali. Tetapi marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya mau bicara suara mengenai mata iman.
Kita tidak hidup pada waktu bersama Yesus, murid-murid, 12 murid, bahkan ada 70 murid. Bahkan Alkitab mencatat 1 Korintus 15, mencatat waktu menyaksikan waktu Yesus naik ke surga 500 orang. Pada saat itu juga pesan itu datang, setelah engkau menyaksikan aku naik ke surga, langsung ke kamar loteng Yerusalem. Tapi firman Tuhan katakan, hanya 120 orang menerima janji Bapa tentang kuasa Roh Kudus. Suara, saya mau bicara mengenai mata kita tertuju kepada Yesus. Kalau pada waktu Yesus ada dalam dunia ini 2000 tahun lebih yang lalu, lebihnya ya kurang lebih 21 tahun dari 2000 tahun. Sebab tahun internasional pakai tahun Masehi kelahiran Yesus. Pada waktu murid-murid, orang yang percaya bersama Yesus, biarlah mata tertuju, mata jasmani pasti. Juga di sana ada hal yang lebih dalam lagi. Amat lebih kita di akhir zaman ini setelah Yesus, dia mati, dia bangkit naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, suara. Dengan mata apa? Mata yang mana, suara? Kita melihat Yesus. Tidak lain dengan mata iman. Bicara iman dalam Efesus pasal 5 ayat 15 atau 16. Iman juga bicara mengenai perisai. Tameng. Menghadapi api, menghadapi panah-panah dari si jahat setan iblis. Dapat kita menangkisnya, suara. Dengan tameng iman kita kepada Kristus. Tetapi bicara iman juga bicara mata. Tetapi bukan mata jasmani, tetapi mata rohani. Suara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 7 tidak asing lagi, itu ayat hafalan. Perjalanan kita di dalam dunia ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Amin. Inilah yang dinamakan bukan mata jasmani lagi, suara mata rohani, mata iman. Kita tidak melihat Yesus. Mungkin bagi orang dunia, secara mata jasmani, mata kita tertuju kepada Yesus. Mana pribadinya? Apa perlu foto Tuhan Yesus ditaruh baru mata kita tertuju? Kekristenan tidak memakai patung segala macam foto Tuhan Yesus dan sebagainya, suara. Memang itu mungkin ya nggak salah juga. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kepada gambarnya Yesus dan sebagainya, kita sudah percaya, sangat percaya. Bahkan tidak ada Yesusnya disalib, saudara. Inilah simbol kekristenan. Satu 2 Korintus 4 ayat 18 sebelum ayat 1 dari 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya suka bicara, kalau ada yang meninggal, inilah yang fana, yang kita bisa lihat. Bahas hari ini, tanggal lahirnya Ena, 5 Desember. Saya tidak katakan Ena ulang tahun. Cuma tanggal lahir Ena, 5 Desember. Ena sudah tidak dibatasi lagi dengan umur. Dia sudah masuk dalam kekekalan. Kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita. Mereka sudah masuk ke kekekalan. Tapi kekekalan yang senang selama-lamanya.
Tidak ada sakit lagi, tidak ada penderitaan lagi, dan sebagainya. Di sananya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur khususnya. Tidak ada nanti di sorga mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Tuhan kasih nasi, Tuhan kasih ini, terima kasih Tuhan kasih motor, nggak ada saudara. Selain mengucap syukur tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi mari, sebab yang kelihatan adalah yang binasa, yang fana, yang tidak kekal. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Sebab itu suara, kita tidak melihat Yesus Tuhan. Melihat Allah dengan mata jasmani. Tapi dengan mata iman. Mata rohani kita suara. Mari inilah yang Tuhan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Haleluya, haleluya. 2 Korintus 6. Waktu di sana mengenai Nabi Elisa, pengganti daripada Elia. Dan Israel waktu melawan bangsa Aram, bujangnya disuruh melihat keluar. Kalau saudara baca di sana 2 Raja-Raja pasal 6. Dua Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoa Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kalau saudara baca ayat sebelumnya di sana suara, bujang ini melihat suara bagaimana tentara yang mengelilingi umat Allah mau dikepung. Tetapi suara firman Tuhan mencatat di sana. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 6 ini. 2 Korintus, 2 Raja-Raja. Mulai ayat 14. Pasukan Aram, dan di sana ada mengenai Ben-Hadad suara, mengirim pasukan yang begitu besar. Maka dikirimnya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Israel dikepung. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Suara bujang daripada Elisa hanya melihat tentara musuh. Setelah dilaporkan kepada Elisa, suara firman Tuhan katakan ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Elisa berdoa kepada bujangnya untuk dapat melihat ada yang lebih banyak lagi yang menyertai umat Tuhan. Sehingga benar-benar terjadi suara, terbukalah mata daripada bujangnya ini. Suara, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Seterusnya, ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa. Luar biasa.
doa seorang nabi. Jangan saudara berpikir, oh nabi berdoa. Sebelum Elisa ada Elia saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Ibrani pasal 12 di sana. Sebagaimana Elia berdoa tidak turun hujan 3,5 tahun. Lalu setelah 3,5 tahun dia juga berdoa turun hujan. Firman Tuhan katakan, engkau jangan membeda-bedakan doa seorang nabi dan juga seorang anak Tuhan. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Suara Elia dan sekaligus Tuhan dapat suara membutakan mata orang yang celik secara jasmani. Setelah buta Elia berdoa dan sekaligus Allah juga yang melakukannya suara dari buta tidak melihat celik. Tetapi yang kita bicarakan khususnya mata bujang Elisa ini. Yang tadinya tidak melihat tentara Allah. Bala tentara Allah yang jauh lebih banyak, lebih kuat dari tentara Aram. Mari doa Elisa menjadi doa kami, doa kita semua. Mungkinkah hari-hari ini mata kita tidak melihat Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup ini? Sekaligus di sana suara karena kita tidak percaya. Kalau kita percaya sekaligus kita melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Tuhan tolong kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi kita suara. Dia ada di tengah-tengah kita. Suara mari tadi rupanya suara bujang Elisa yang pertama kali hanya melihat mata jasmani. Tapi setelah dia melihat bala tentara Allah berpasukan jauh lebih banyak dari tentara Aram, saudara. Di sana ada mata yang bukan sekedar mata jasmani. Mata rohani dapat tembus jauh, lebih jauh. Suara bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa. Mari ada lagi satu Raja-Raja pasal 18. Kita udah tahu mengenai Isabel, Ahab dan sebagainya, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang luar biasa. Elia berdoa supaya turun api dari langit dan sebagainya. Sebelumnya ada lagi mengenai nabi-nabi Baal, nabi-nabi hutan. Tapi mereka berseru tidak dijawab oleh dewanya, suara Allahnya. Tetapi pada waktu Elia membereskan mezbah yang sudah berantakan. Mari itu satu pelajaran buat kita juga, suara. Sebelum kita datang kepada Tuhan, kalau bicara mezbah hati kita ini tidak benar, bereskan lebih dulu, suara, baru datang kepada Tuhan. Tetapi mari, kalau saudara baca di sana, suara, setelah hal-hal yang saya ceritakan tadi itu terjadi, masuk dalam pasal 18. Allah ingin memberikan hujan kepada mereka. Kita baca ayat yang ke-17. 1 Raja-Raja 18. Ayat yang ke-44. 43 dan 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dan 44. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elisa, pergilah sekali lagi
Demikian sampai 7 kali. Berarti saudara, sekali suruh lihat, belum nampak tanda-tanda untuk hujan. 2 kali suruh lihat, balik lagi, nggak ada apa-apa. 3 kali demikian juga, sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang hujan. Suara, mata iman kita sejauh mana hari-hari ini suara. Bahkan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Sambil melakukannya mata kita tertuju kepada Allah. Mungkinkah iman kita sedang diuji hari-hari ini? Sekali belum ada tanda-tanda. 2 kali belum ada tanda-tanda. Sampai 7 kali. Kenapa enggak 6? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 9 atau 10? Angka 7, angka sempurna. Suara sudah ada setelapak tangan. Bicara hujan harus awan yang lebar, yang besar, yang luas, bahkan gelap. Tetapi Elia suara, dari awan setapak tangan. Bahkan sebelum ada tanda setapak tangan, Elia tetap percaya bahwa Tuhan mengadakan hujan. Mujizat Tuhan akan terjadi. Mungkinkah hari-hari ini kita tidak dapat melihat dengan mata iman kita hari-hari ini karena kekurangan percaya kita. Bahkan mungkin sudah tidak ada iman lagi. Dalam kitab Injil Yesus dia bicara mengenai kamu tidak ada iman. Bicara kamu yang kurang percaya. Bahkan Tuhan Yesus tantang, di mana imanmu? Pagi hari ini Elia suara, sebelum melihat tanda itu dia sudah percaya. Tapi bujang ini perlu tanda. Cuma kecil. Alkitab mencatat mengenai iman biji sesawi. Dapat memindahkan gunung. Dapat memindahkan laut. Mungkin kita berkata, enggak mungkin. Itu manusia. Matli mungkin orang dunia. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus percaya suara. Iman sebesar biji sesawi. Pas saya selidiki mengenai biji sesawi, iya betul kecil banget. Tapi kalau dia bertumbuh suara dari biji itu yang kecil banget itu suara. Menghasilkan daun yang lebar dan sangat berguna. Apakah kita tunggu dulu? Tuhan, saya tunggu dulu iman yang seperti gunung. Baru saya percaya dapat memindahkan gunung. Suara, mari mata kita tertuju kepada Yesus. Suara firman Tuhan sekali lagi suara. Setelah Elia dia katakan, engkau sudah lihat yang ketujuh? Iya, ada awan. Perintahkan Ahab, cepat-cepat pergi. Nanti keburu hujan datang. Tetapi kalau kita lihat suara, bagaimana pekerjaan kuasa Tuhan Roh Kudus yang luar biasa kepada Elia. Ahab begitu cepat lari dengan kereta, bukan kereta api, suara. Apalagi kereta listrik, enggak. Kuda. Firman Tuhan katakan, Elia diraibkan Tuhan, dibawa oleh kuasa Tuhan.
Satu waktu, saya mau akhiri, Wahyu. Semua mata akan melihat Yesus. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Iya, amin. Percaya, saudara? Percaya? Percaya? Amin. Waktu dulu sebelum teknologi internet ini ada, suara, bahkan sebelum TV ada. Mana mungkin. Sebelum TV ada, saya ingat saya lahir tahun 59. TV masih jarang banget. Orang nonton pakai aki TV-nya, ratusan orang ngumpul, saudara. Pernah alami kita yang dulu-dulu. Sebelum TV, radio. Saya pernah ngomong, inilah kita, lugunya kita dulu. Ada orang bersuara di kotak. Heran-heran, saudara. Buset, ada suara di kotak ini. Orangnya di dalam kali ya. Terus berkembang suara. Bukan suara aja. Kelihatan orangnya, manusianya, rupanya. Bahkan kalau kita lihat, kalau TV erit, belum ada TV-TV swasta dulu. Kalau dia mau merekam ada acara gimana, suara siaran langsung atau dia rekam gimana. Wow, mobil besar, pemancar. Sekarang cuma HP bisa langsung, seluruh dunia bisa lihat. Semua mata akan melihat Yesus. Tapi kalau kita belajar kitab Wahyu dan firman Tuhan di sana, suara. Justru gereja yang sempurna. Kita sudah bersama-sama dengan Yesus. Mari hari-hari ini. Sebelum dinyatakan nubuatan ini pasti akan terjadi. Saya mau akhiri dalam Ibrani tadi 12 ayat 2 lagi ditampilkan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus pemimpin iman. Asal kita ikuti dia saja pemimpin iman kita. Pasti gak salah. Ada Amsal dia bicara, ada orang mengira jalan lurus, pikir kehidupan. Atau di ujungnya maut. Tetapi kita percaya, suara, di ujung akhir kehidupan kita. Kita tetap jalan bersama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita jalan pada jalan yang lurus itu, saudara. Jalan yang benar itu, saudara. Ujung-ujungnya pasti kehidupan kekal. Pastikan dalam hidup ini. Bukan pastikan, saudara, kalau percaya Yesus sekali selamat tidak tetap selamat. Kalau kita tetap setia, sungguh-sungguh, kita taat, saudara, pasti selamat. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudara, hati-hati. Tapi mari, Yesus adalah pemimpin iman. Membawa iman kita semakin lebih lagi masuk kepada kesempurnaan. Kita akan masuk pada gereja yang sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada dosa lagi. Suara sama seperti Yesus.
Pas saya lihat ini saudara, mengenai Yesus pemimpin iman. Lalu kalau saudara baca Roma 1. Oh iya ada ibadah anak sekolah minggu. Roma 1 ayat 16 mengenai Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil, firman Tuhan, firman daripada Yesus Kristus. Ikuti ini. Saudara ikuti pribadi Yesus dalam hidup ini. Banyak kesaksian. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 16. Mengenai orang kaya yang bodoh setelah dia masuk neraka. Penderitaan begitu kekal. Selama-lamanya. Dia rasa menyesal. Dia berkata kepada Allah Bapa. Izinkan aku turun ke dalam dunia ini. Untuk memberitahu saudara-saudaraku yang sama seperti aku. Entahkah dia yang belum percaya Yesus. Atau yang sudah percaya Yesus tetapi tidak sungguh-sungguh. Sehingga masuk api penderitaan yang kekal. Bapa, Allah pencipta Elohim tidak mengizinkan orang kaya itu turun. Tapi firman Tuhan katakan jelas suara di sana. Cukup tulisan para nabi. Firman Tuhan, Injil ini buat manusia. Tidak perlu orang yang dari neraka turun. Demikian yang mungkin sebaliknya. Orang yang dari sorga. Karena betapa senangnya dia turun. Menyaksikan bagaimana sorga. Tetapi ada beberapa surah kesaksian. Yang pernah saya katakan. Sebelum Ena. Kurang lebih 4 tahun atau berapa tahun ya? 3 tahun. Teman. Dekat. Ya, kalau bilang saudara. Sama-sama nyanyi waktu itu mengenai pelayanan dan sebagainya. Dia pernah di tengah-tengah penderitaannya. Sudah diangkat, sudah dipisahkan rohnya dengan tubuhnya. Pas mamanya berteriak, namanya Stylen. Stylen! Dia dengar suara dari jauh. Tuhan kembalikan lagi rohnya. Plak. Apa yang dia katakan? Mama. Tadi Stylen sudah senang, lega. Sudah melihat begitu indahnya sorga. Sekarang pas mama berteriak, Tuhan kembalikan lagi. Stylen sakit lagi. Nanti kalau ada seperti itu, apa yang terjadi? Tuhan panggil saya, tidak usah berteriak lagi. Benar suara, tidak berapa lama, berapa hari saja. Tuhan panggil, mamanya tahu dia sudah senang. Mari kita bangkit berdiri semua. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia yang menanggung dosa kita manusia. Suara saya baca lagi sambil berdiri, sambil bersiap. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib. Walaupun di dunia ini masih Tuhan izinkan kita ada hal-hal masalah, persoalan. Ikut dia saja. Haleluya. Ada C. G. Haleluya. Ikut. Kasih rendah lagi. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya.
ikutlah selamanya. Segala kesusahan dia tanggung, segala kesusahan dia tanggung. Dia pimpin sampai sorga, dia pimpin sampai sorga. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Segala kesusahan dia tanggung, dia pimpin sampai surga. Mudah diikuti, suara nyanyikan semua dengan semua. Ikutlah Tuhan sekarang. Ikutlah selamanya. Segala kesusahan dia tanggung, dia pimpin sampai surga. Saudara, sambil mengikuti Yesus, mata kita tertuju kepada Dia. Kita fokus hanya kepada Tuhan kita. Walaupun ada yang kita butuhkan sekeliling kita dalam dunia ini, tapi marilah Tuhan tolong kita. Waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, dan di sana ada Yohanes Pembaptis. Kalau saudara baca Yohanes pasal 2 di sana, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Lihat anak domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Di situ termasuk dosa kita, dia angkut, dia hapuskan, dia ampuni, dia sucikan kita, dia selamatkan kita. Mari pada pagi hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, kita ganti pujian ini. Salibnya mulia. Haleluya, salibnya mulia. Salibnya selamanya mulia. Selamanya mulia. Dosaku disucikan. Pandang salib Yesus, pandang Dia, haleluya, salibnya. Ibu Gembala maju ke muka di atas mimbar ini berdoa. Amin. Pelayan-pelayan yang bantu saya berjamuan maju ke muka. Haleluya. Pagi hari ini kami boleh datang lagi kepadamu. Kami boleh dapat beribadah. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau masih berikan buat kami di hari-hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami hanya mau memandang kepada Engkau. Karena kami tahu keadaan dunia yang semakin sukar ini. Dunia tidak dapat membawa kami untuk hidup tenang. Tapi kami yakin Tuhan,
Saat kami terus memandang kepadamu, Engkau yang akan memberi kami kekuatan dan ketenangan. Walaupun ada banyak persoalan, masalah yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini, tapi kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan merasa tenang ya Tuhan. Sebab itu biarlah kami mau terus memandang kepadamu. Biar di hari-hari ini kami terus fokus hanya kepadamu Tuhan. Walaupun dunia menawarkan hal-hal yang indah bagi kami, karena kami tahu Engkau membawa kami kepada satu kehidupan yang kekal, satu kehidupan yang senang selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Kami percaya Engkau yang menjadi perlindungan kami. Engkau yang menjadi penolong bagi kami. Berikan kami selalu iman. Kalau Elisa bisa berdoa, Tuhan Yesus, Engkau bisa membuka mata bujangnya. Engkau juga sanggup membuka mata kami hari-hari ini untuk melihat bahwa Engkau ada selalu bersama kami. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Kami terlalu yakin kekuatan Allah selalu menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu. Engkau pakai selalu di dalam melayani. Kami berdoa Tuhan. Saat ini kami siap untuk makan tubuh dan darah-Mu. Engkau mengajar kami untuk selalu mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau ingat pada saat ini Tuhan. Kami mau makan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan, kami mohon ampuni segala kekurangan, kelemahan kami. Layakkan kami untuk makan tubuh dan darah-Mu. Supaya kami boleh mendapat kekuatan baru. Iman kami boleh diteguhkan. Tidak ada satu di antara kami menolak tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pakai setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami yakin kami semua diberkati. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pencobaan diberi kemenangan. Kami mau makan dengan iman ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari pelayan-pelayan Tuhan kita kelilingi. Haleluya, meja perjamuan ini. Kita melihat ada roti yang dipecah-pecahkan, yaitu tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, sudah hancur. Dia sudah menderita buat kita. Darahnya sudah mengalir. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari pelayan-pelayan Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu, arahkan apa yang di depan kita. Oh Tuhan, ampuni segala kesalahan dosa kami. Kami mengampuni setiap kesalahan sesama kami. Oh tidak ada yang menyimpan kesalahan orang lain ya Tuhan. Kami adalah umat yang sudah dibebaskan dari kutuk. Oh ada berkat-berkat Tuhan. Oh yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita. Ya Tuhan Yesus yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Jadi alat-Mu dalam Tuhan melayani perjamuan asa yang kudus. Bahkan jemaat Tuhan tangan yang terangkat ke hadirat Tuhan. Tuhan biarlah Tuhan. Ini bukan hanya kebiasaan. Tetapi benar-benar Tuhan. Oh ada Yesus, ada Engkau Tuhan. Ada Roh Kudus kuasa Allah. Ada berkat Tuhan, ada kekuatan baru. Ada jawaban Tuhan. Betapa pentingnya kami bersekutu dalam tubuh dan darah-Mu. Di dalamnya kami bersekutu dengan Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Ada jawaban dari setiap masalah. Ada kekuatan dari kelemahan ya Tuhan. Ada kesembuhan mujizat Tuhan bagi yang sakit. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Bimbang dipertetapkan ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan Yesus. Tuhan berkati apa yang di depan kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap pelayan-pelayan Tuhan.
Semua jemaat Tuhan, kami siap untuk mengambil, Tuhan, makan, minum perjamuan Aisyah yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ku mau mengikuti, amin, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan masuk rencana-Mu, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Bukan kehendak-Ku yang jadi, kehendak Allah Bapa-Ku yang di surga. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
perjamuan kita. Siapakah yang boleh makan minum perjamuan asa yang kudus? Kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah mati karena dosa kita, ambil dengan iman. Roti yang dipecah-pecahkan kita pegang di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Memuji Dia, menyembah Dia. Sambil saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, yang kita pegang, Yesus katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan benar-benar makanan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan. Pada waktu cambuk duri yang menempel ke dagingmu, itu ditarik tercabut dagingmu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penderitaan kasih-Mu, pengorbananmu, keselamatan yang Kau sudah berikan ya Tuhan. Haleluya. Cawan anggur yaitu darah Yesus yang sudah mengalir. Haleluya. Kita pegang di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, yang kita pegang Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum benar-benar minuman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya, memuji Dia. Terima kasih Tuhan, hidup ini berarti karena keselamatan yang Kau sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau tetap terus fokus hanya kepada Engkau dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Ada kehidupan ya Tuhan. Ada jaminan ya Tuhan Yesus. Ada keselamatan terutama dalam hidup ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah. Haleluya. Kau sungguh indah. Dia Yesus. Kau ajaib. Kau ajaib. Kau mulia. Kau agung. Kau cinta daku. Cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan ku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Yang mulia,
tanganmu, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh indah ya. Engkau sungguh yang termanis dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah bersekutu. Baik yang di gereja, yang di rumah, di mana Mas berada. Kami sudah Tuhan bersekutu dalam Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, bimbang dipertetapkan. Ada pencobaan, diberikan kemenangan. Setiap masalah persoalan apapun, Tuhan yang menolong, mengatasi, menjawab semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Kami sudah terima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami boleh jalani lagi hidup ini bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Sampai bertemu dengan Engkau. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Saya ucapkan buat kita semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik di tempat ini maupun secara online nanti, karena hari ini ada gangguan internet, jadi ibadah kali ini direkam untuk diupload setelah internetnya kembali normal. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang baru pertama kali ibadah lagi hari ini maupun baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat kita berbakti hari ini. Sebelum Bapak Ibu Saudara persiapkan korban persembahan, saya mau bacakan beberapa pengumuman dulu untuk ibadah selama 1 minggu ke depan. Cukup banyak pengumumannya karena di bulan Desember banyak hari-hari khusus, banyak ibadah-ibadah khusus yang akan kita adakan di bulan ini. Setelah ibadah umum yang pertama ini, ada ibadah perayaan Natal sekolah minggu secara onsite di gereja jam 9.30. Jadi setelah ada ibadah ini, ada ibadah perayaan Natal sekolah minggu di tempat ini. Untuk seluruh kelas dihimbau untuk datang karena ada acara dan pembagian kado. Tetap jaga protokol kesehatan yang ada, mohon orang tuanya yang ikut mendampingi juga tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Jangan anak-anaknya kita jagain biar dia tertib, tetapi orang tuanya yang gak tertib ya. Tetap kita jaga protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Acara Natal sekolah minggu setelah ini jam 9.30. Lalu setelah itu hari Senin jam 19.30 ada ibadah perayaan Natal keluarga muda. Jadi hari Senin ada ibadah perayaan Natal keluarga muda jam 19.30. Buat keluarga-keluarga muda kita adakan perayaan Natal, dimohon semuanya hadir. Semuanya sama-sama kita mau rayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di wadah keluarga muda. Lalu hari Selasa ada ibadah kaum wanita online via Zoom jam 18.30. Lalu hari Rabu saya dapat info dari Bapak Gembala kalau ibadah pertengahan minggu sementara kita tiadakan dulu dikarenakan banyak sekali latihan-latihan yang akan kita lakukan untuk ibadah hari-hari khusus. Jadi untuk sementara waktu ibadah pertengahan minggu kita tiadakan lebih dahulu. Lalu hari Kamis ibadah kaum pria juga dilakukan via Zoom jam 7 malam. Hari Jumat doa tetap ada jam 7 di tempat ini. Lalu hari Sabtu ibadah pemuda tetap ada jam 18.30 di tempat ini. Ketemu lagi kita minggu depan di ibadah seperti ini jam 7 pagi ibadah yang pertama disertai dengan live streaming. Ibadah umum yang kedua jam 4 sore hanya onsite di gereja. Itu adalah ibadah-ibadah selama sepekan. Lalu selain itu juga ibadah-ibadah khusus tanggal 19 Desember 2021 itu adalah ibadah perayaan Natal kita, ibadah perayaan Natal umum GPDI Polri Sindah. Kita lakukan
untuk 3 kali ibadah. Yang pertama jam 7 pagi, yang kedua jam 10, yang ketiga jam 5 sore. Update ketersediaan kursi di masing-masing ibadah. Jam 7 sudah full Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi formulir, sudah nggak bisa lagi mengisi di jam 7 karena kapasitasnya udah penuh. Lalu Saudara Bapak Ibu bisa isi di jam 10 dan jam 7. Untuk jam 10 masih tersedia 25 kursi, untuk jam 5 sore masih tersedia 23 kursi. Itu adalah update untuk ibadah perayaan Natal tanggal 19 Desember. Lalu ibadah lain adalah ibadah tanggal 25 Desember. Ibadah tanggal 25 Desember ada 2, ibadah jam 7 pagi, ibadah yang pertama, yang kedua ibadah jam 10. Selain itu ada ibadah lain, ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun kita adakan di 2 kali ibadah. Ibadah yang pertama jam 4 sore dan ibadah yang kedua jam 7 malam. Kedua ibadah ini juga harus mengisi formulir yang ada. Untuk ibadah jam 4 sore tinggal 5 kursi lagi dan ibadah jam 7 malam masih tersedia 56 kursi. Mohon maaf buat Bapak Ibu Saudara semua, kok ibadahnya kayaknya sulit banget mau ikut ibadah ini penuh, ibadah ini penuh. Mohon maaf sekali lagi, saya mewakili Bapak Gembala, Ibu Gembala dan segenap panitia yang ada karena kita perlu menjalankan protokol kesehatan dengan baik karena bersyukur kita masih bisa melakukan ibadah perayaan Natal, perayaan ibadah tutup tahun diizinkan oleh pemerintah. Kita mau tetap lakukan peraturan yang ditetapkan pemerintah buat setiap ibadah yang kita lakukan. Sekali lagi mohon maaf buat ketidaknyamanan Bapak Ibu Saudara. Selain ibadah-ibadah tadi yang saya sebutkan, ada juga pengumuman lain yaitu ada jemaat-jemaat kita yang merayakan ulang tahunnya selama 1 minggu kemarin. Ada Ibu Caroline, ada Om Alim, ada Beverly, ada Yosua Kawi Diharja, ada Susan Pratiwi, ada Rahel Wijaya, ada Stefani Pardede, dan Ibu Helena Francisca. Itu adalah jemaat-jemaat yang merayakan ulang tahun kelahirannya. Dan juga ada lagi jemaat keluarga yang berbahagia yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Saya sebutkan keluarga Bapak Budi Sulistyo dengan Ibu Lydia Teja Setiadi. Itu adalah jemaat-jemaat kita yang berbahagia. Tuhan sudah tolong sampai hari ini, pasti Tuhan tolong terus di kehidupan di hari-hari berikutnya. Amin. Untuk amplop persembahan Natal buat Bapak Ibu Saudara yang sudah membawanya, jangan lupa diserahkan melalui kantong persembahan atau Bapak Ibu Saudara bisa letakkan di kotak yang tersedia di belakang. Amplop persembahan Natal tuh yang ada gambar pohon Natalnya. Selain itu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi untuk pelayanan diakonia, ada amplopnya juga tersedia. Pelayanan diakonia buat membantu jemaat-jemaat kita yang mungkin membutuhkan, yang sedang sakit, yang sedang mengalami kedukaan dan lain sebagainya. Dan juga pengeluaran-pengeluaran rutin yang selalu disebutkan Bapak Gembala. Dan juga ada pengeluaran-pengeluaran khusus di hari-hari khusus seperti hari Paskah dan hari Natal. Sama-sama kita mau saling membantu, saling menguatkan di dalam kasih dan di dalam kelebihan kita mungkin kita mau memberi buat mereka yang kekurangan. Saya rasa nggak ada lagi pengumuman lain yang bisa saya sampaikan. Kita mau berdoa untuk memberikan korban persembahan. Kita tundukkan kepala. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya segala berkat datangnya daripadamu Tuhan. Kami percaya semua yang kami punya datangnya dari Engkau Tuhan. Karena pemeliharaanmu nyata buat kehidupan kami. Di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami mau memberi korban persembahan untuk pekerjaanmu. Biar Engkau Allah yang mengajarkan kami memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan Yesus buat pekerjaanmu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau
Ku rindu setiap waktu. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Kamu katakan Engkaulah Raja, amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekarang kita semua pakai berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di minggu pertama ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan di hari Sabat-Mu ya Tuhan. Ibadah disertai dengan perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kuasa-Mu ya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih seluruh yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Pakai terus lebih heran lagi. Tuhan yang memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan setiap persembahan yang anak-anak berikan. Ucapan syukur, buah sulung. Tuhan Yesus, amplop diakonia, amplop persembahan Natal. Tuhan Yesus milik Tuhan, perpuluhan semua diberkati oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan milik Tuhan perpuluhan. Engkau buka tingkap-tingkap langit, Engkau melimpahkan hujan berkat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mengusir segala belalang pelahap. Terima kasih Tuhan Natalan kami, ya Tuhan tanggal 19. Dan hari-hari khusus yang lainnya Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau ada di dalamnya dalam tema yang ada. Focus to Jesus. Tuhan hidup ini hanya tertuju ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau ada semua ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, terima kasih cukupkan apa yang kami butuhkan ya Tuhan Yesus. Kalau Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, dari kurang menjadi cukup, bahkan lebih, itulah firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kerjaan usaha anak-anakmu semua, usaha perusahaan, studi pendidikan semua dibuat berhasil, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus tolong Natalan kami, pembicara semua apapun yang melayani Tuhan, pakai cuaca cerah, keamanan semua Tuhan tolong semua ya Tuhan. Aliran listrik, juga Tuhan internet ya Tuhan berikan kelancaran. Kesehatan Tuhan berikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak sekolah minggu Natal mereka ya Tuhan. Tolong hari ini ya Tuhan. Juga dalam gereja juga live streaming Tuhan tolong. Berikan kelancaran Tuhan pimpin semuanya. Anak-anakmu yang belum hadir sore hari mereka boleh ada dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jamaah yang sakit Tuhan sembuhkan. Tetap bertobat sesbesi ya Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan pelayan-Mu yang setia ini. Engkau tidak biarkan dia. Tuhan Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh kembali lagi berbakti bahkan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang lain yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan tolong Indonesia, daerah kami, lingkungan kami. Oh presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, gubernur, wali kota, Tuhan bupati, camat, lurah, RT, RW yang ada semua Tuhan tolong ya Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka takut akan Tuhan. Tuhan tolong para medis yang ada ya Tuhan Yesus. Berikan mereka sehat kuat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, angka COVID semakin menurun. Tidak ada yang mustahil boleh lenyap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dunia Tuhan, di luar sana memprediksi ada hal-hal yang lebih lagi. Tetapi kami yakini dan kami mohon ya Tuhan, sudah tidak ada lagi ya Tuhan. Tuhan Engkau baik, rencanamu indah ya Tuhan. Kami boleh kembali normal lagi. Pemerintahan, daerah kami, dalam gereja, kegiatan apapun, dalam usaha pekerjaan, berkembali lagi normal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur pada Engkau anak-anak-Mu yang sudah disebutkan nama mereka ya Tuhan yang berulang tahun pribadi. Pasangan suami istri pernikahan. Sebagai keluarga besar GPD Porishinda, kami bersyukur, terima kasih buat umur panjang yang Tuhan berikan. Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau memberikan kebahagiaan. Tuhan Engkau yang sudah menolong Ebenezer, Engkau yang setia menolong lagi. Engkau Immanuel, penyertaan-Mu sempurna. Umur bertambah, kerohanian juga bertambah-tambah di dalam Engkau. Sebentar kami pulang, tibakan kami dengan selamat. Di mana kami berada Tuhan, jaga lindungi kami semua. Tuhan Yesus, kami tetap menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Surat-surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Terpujilah Tuhan yang rindu. Bukan saja kami yang diselamatkan, tetapi mereka yang masih dalam kebinasaan ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, angkat tinggi-tinggi di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terimalah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.